Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Azhar Hafiz Valerian dengan NIM 711421267. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kebijakan hilirisasi menurut teori Keynesian. Nah, ini dia guys. Jadi kebijakan hilirisasi ini apa sih? Nah, kebijakan hilirisasi ini adalah kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah atau added value dari suatu komoditas dengan pengolahannya di dalam negeri. Nah, pengolahan ini dilakukan dalam negeri dan outputnya diekspor tanpa menggunakan barang mentah, teman-teman. Jadi hanya barang jadi dan setengah jadi saja yang boleh diekspor. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan keuntungan dari ekspor tersebut dengan cara dikuranginya dengan selisih dari impor tersebut. Nah, kemudian nanti masuk ke dalam pendapatan negara. Dalam teori makroekonomi sendiri, terutama Keynesian, hal ini merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk mendorong agregat dan pertumbuhan ekonomi. Nah, itu dia guys. Jadi ada pengaruhnya di kurva ADAS yang dimana pasti kurvanya akan geser ke kanan ya teman-teman. Lalu dampaknya apa sih ke consumption, investment, dan government expenditure dalam teori Keynesian? Nah, dampaknya sendiri adalah untuk ke consumption sendiri, nanti aktivitas industri turunan hasil dari kebijakan hilirisasi ini mengakibatkan dapat terciptanya lapangan pekerjaan, kemudian pendapatan masyarakat meningkat dan memperkuat konsumsi domestik teman-teman. Nah, dengan meningkatnya lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat juga meningkat ya teman-teman. Lalu karena kita sudah ada nih penyedia pekerjaannya, maka dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, konsumsi masyarakat juga meningkat teman-teman. Nah, ini dia. Maka dari itu konsumsi domestik ini diperkuat. Lalu dampaknya ke investment apa sih teman-teman? Nah, hilirisasi sendiri ini mendorong naiknya investasi swasta dan dalam negeri melalui proyek hilirisasi ini teman-teman. Nah, biasanya pemerintah untuk menggait investasi atau investor swasta dari dalam dan luar negeri itu biasanya membebaskan pajak teman-teman di investasi tersebut agar para pelaku investor ini tertarik untuk menanam modalnya di dalam negeri. Lalu dampak ke G atau government expenditure sendiri adalah hilirisasi nikel ini mendorong peningkatan belanja pemerintah dan output nasional melalui multiplier effect ya teman-teman. Nah, itu dia, banyak banget ya dampak yang bisa dihasilkan melalui kebijakan hilirisasi dan dampaknya ini adalah positif ya teman-teman. Komoditas nikel sendiri merupakan komoditas yang paling diminati loh guys di pasar global. Nah, seperti pada penjelasan sebelumnya, nikel sendiri jika diolah maka dapat menjadi produk olahan untuk kebutuhan dasar pembuatan baterai yang dimana sekarang lagi gencar-gencarnya diproduksi. Dari sisi permintaan pasar, nikel mengalami penurunan sebesar minus 1% year on year dikarenakan terjadi siklus pengurangan stok pada penawaran electric vehicle atau EV. Permintaan nikel sendiri untuk kebutuhan industri yang lainnya seperti alloy, special steel, plating mengalami kenaikan sebesar 6% year on year. Nah, untuk nilai ekspor nikel sendiri itu merupakan yang tertinggi loh. Pada tahun 2019 hingga 2020, negara Indonesia memiliki nilai ekspor nikel sebesar 800 juta dolar. Kemudian naik pada tahun 2021 menjadi 1 miliar US.